Belum. Sudah. Perlu dibacakan? Perlu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, 3, 4, 5, 6. Tentulah kelompok ini. Ayo balik. Tampilannya bakalan seperti ini, silahkan dilakukan dengan baik ya. VR sama I, nah, untuk VR sama I kan begini kan, membedakan yang mana VR, yang mana I. Bisa kita klik 2 kali untuk membedakannya, ada warnanya kan? Oke. Pada kali ini kan disuruh menggambar diagram fasor. Tinggal klik aja diagram fasornya. Untuk melihat perbedaannya, kita bisa mengklik begini. Oke, silakan kerjakan di kertas lembar per kelompok. Tentukan, jelaskan hubungan antara diagram fasor dengan grafik tersebut. Satu kertas saja. Satu kertas saja untuk satu kelompok. Rangkaian arus listrik. Ya, listrik. Oke, sebelum kita masuk ke energi, kita akan membahas tentang rangkaian resistor. Nah, apabila sebuah resistor diberikan tegangan arus listrik, maka dapat kita lihat ketentuan tegangan pada resistor itu VR sama dengan frekuensi omega T. Nah, oke, untuk mencari arus pada resistor itu kita menggunakan tahu nggak? Masih ingat hukum Ohm? Rumus hukum Ohm apa? Hukum Ohm. Ohm. Ada ingat nggak hukum Ohm? Enggak, catatannya. Omega. Omega. Ya. Apa hukum Ohm? Apa rumus hukum Ohm? I sama dengan PR. I sama dengan I sama dengan Q per T. Apa Rehan? Nah, apa Rangga? I sama dengan R per V. V per R. V per F. I sama dengan F. ya. Jadi kalau ini apa? R per
P. I per R. I sama dengan I per R. Ah, kan betul. Sesuai ya, I sama dengan PR. R ini apa? Resistornya. R sama dengan PR. Ini sini omega T. Suaranya. Oke, omega T per R. Dimana I M sama dengan I apa I? Kemarin I. I apa kemarin? Volume. Penguatan. Potensi listrik. Untuk resisternya juga berlaku sama angin. Bisa lihat ya. Kita bisa siapa mau Oke, untuk keterangan dari sini. Coba Niko baca Niko. Oke, siap. Keterangan VR tegangan pada resistor V. VM tegangan maksimum atau udah. V apa itu, Pak? V efektif. Tegangan efektif. I arus pada resistor. VM arus maksimum. I efektif arus efektif. R hambatan resistor atau ohm. W kecepatan sudut atau radiasi. Omega. T sama dengan waktu. S. A itu A, apa A? Ampere. Kesatuan? Kesatuan? Baca apa Pi? Coba lihat hasil dari yang kalian lakukan di Grafasor. Grafiknya bakal seperti ini kan? Jadi aku coba buka bukunya. Iya. Buka bukunya halaman 82. Mana bukunya halaman 82? Ini. Coba kelompok 1. Apa hubungan dari Grafasor untuk rangkaian resistor itu? Apa yang dijelaskan kelompok 1? Bagian penjelasan. Penjelasan antara diagram fase kan? Bagian resistor. Tegangan arus berada dalam fase yang sama artinya bisa kita mencari bisa pada waktu yang sama. Ini bisa kita lihat kan? Dari ketika tegangannya naik, maka arus listriknya juga naik. Maka nilai IM sama PM-nya itu sejajar. Tapi kenapa lebih kecil dari IM? Dari grafiknya kan? Nilai arus listrik itu lebih kecil daripada nilai tegangannya. Oke, paham? Oke. Kelompok 3 coba baca apa hasil dari praktikum tadi tentang diagram fasor. Hasil induktor yang kami dapat PL dan 1 pada induktor tegangan memimpin arus sebesar 90 derajat. Ini berarti tegangan mencapai puncaknya lebih dulu dibandingkan arus. Sedangkan tegangan total di 5 dan 1 merupakan vektor dari hasil penilaian fasor dari komponen-komponen yang ada dalam rangkaian. Nah, selanjutnya itu adalah rangkaian kapasitif. Apabila sebuah kapasitor diberikan arus bolak-balik, maka menghasilkan reaktansi kapasitifnya XC. C apa? Untuk apa? Kapasitor. Oke, XC sama dengan 1 per omega C. V sama dengan V. Ini juga sama. Lihat ya. Jangan lupa bentuknya ya. Kapasitor sama dengan ini dua gini kan? Oke. Untuk ini nih gambar tegangan. Kalau arus listrik biasanya tanda mana? Tenang benang. Untuk kapasitor tuh sama dengan dua gini kan? Tadi gimana gambar untuk nilai induktifnya? Induktif nih. Nah,
Resistor apa resistor? Kayak gambarin orang Kristen ya. Hambat R itu kan R bukan hambat. Resistor atau hambat? Coba baca kontrol 5 hasil dari diagram fasornya pada rangkaian kapasitor. Apa hasilnya? Dapatkan kontrol 5? Pada kapasitor tegangan tertinggal atau lambat terhadap arus, dengan kata lain tegangan berada 90 Celcius di belakang arus. Tentang kapasitif, resistif, sama induktif. Itu untuk persatuannya, untuk murninya. Untuk rangkaiannya itu ada rangkaian RLC. Apa RLC? Rangkaian apa deh ya? Resistor. DC yang rangkaiannya kira apa? Doang ada apa? Material? IC? SL? Oke, yang untuk diagram fasor dari RLC ini begini. Arus listrik ini kan sekali. Ini ikutin apa? Resistor kan? Grafik resistor ini. Ini untuk grafik resistif, ini grafik kapasitor. Jadi arus listrik sefase dengan VR, namun beda fase. Kemudian dengan fase PC, karena berlawanan arah. Resultan VL dan VC, VL kurang VC. Nah, arah VL VC itu selalunya terhadap VR. Pokoknya kok kalau bergelombang, kalau ada pi per 2, pi per 3 gitu kan. Oke, untuk menentukan tegangan total dengan C bisa kita bacanya C sendiri ya. Sama tegangan, membaca. Oke, baca tegangan. Apa tegangan? Tegangan total atau tegangan pesanan. Tegangan pada resistor, IR, tegangan pada induktor, IC, tegangan pada kapasitor, Z, intendensi atau hambatan tunggal atau O, R, hambatan resistor, XL, reaktansi induktif, XC, reaktansi kapasitif, I, dan arus. Ruben? Oh, Ruben. Jadi kalau kita mau mencari impedansi, ulang rumus apa ya? Impedansi. Kacamatanya mana Ruben? Ketinggalan. Coba Yohanes, kalau kita mau mencari impedansi, ulang rumus apa? Impedansi, hambatan total. Ulang rumus apa kita? Baca. Jadi gimana? Coba berani aja mana? Z, apa impedansi apa? Z. Jadi Z sama dengan tambah X kurang L kuadrat, XL L kurang XC kuadrat sama I kan. sama dengan oke. Jadi rangkaian RLC itu punya 3 kemungkinan. Ada kemungkinan bersifat induktif, bersifat kapasitif, dan bersifat resistif. Nah untuk tidak bersifat mana? Ini ada perbedaan ini. Karena RLC kapan dibilang bersifat induktif, kapan bersifat kapasitif dan resistif. Coba Mansal, baca Mansal. Kapan rangkaian RLC bersifat induktif? Kurang jelas. Sally bisa Sally. Rangkaian bersifat kosong. Rangkaian jarang ada apa? Untuk rangkaian bersifat induktif. Apa tiga rangkaian RLC bersifat induktif? Reaktansi induktif lebih besar daripada reaktansi kapasitif. XL lebih besar dari XD. Tan I bernilai positif, tegangan mendahului arus. Coba Rehan, apa namanya bersifat positif ya? Hah? Perhatiin fokus Rehan. Pertama, reaktansi induktif lebih kecil daripada reaktansi kapasitif atau XL
kekuatan resistor X sama dengan E. Rangkaian Z sama dengan E. Rangkaian beresonansi seri. Oke. Ini membahas resonansi kan. Coba cari searching apa itu resonansi. Searching. Yang tahu bakalan dapat nilai tambahan. Apa Kak? Resonansi. Apa Niko? Oke, Mel ya. Oke, Niko tadi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya sebuah benda karena pengaruh getaran benda lain yang ada di dekatnya. Peristiwa bergetarnya suatu benda karena benda lain sekitar. Ya. Oke, biar yang ini Oh, dapat nilai ya. Bisa contoh disebut. Oh, bentar ya. Nanti ya Kamil. Kuat. Oke. Rangka. Tunggu dari rangka dari kurang. Dia apa ya? Resonansi adalah kejadian getaran benda yang menyebabkan benda lain bergetar dengan amplitude yang lebih tinggi. Sekali lagi, Firzi. Oke, coba Molan, simpulkan Molan. Apa yang dapat Molan? Apa yang dapat Molan? Atau siapa yang menyimpulkan Angel? Hanya lebih dulu dibandingkan arus. Nah, yang keempat ya, tegangan total atau V dan arus total yang tinggi merupakan vektor penjelasan fase-fase dari komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian. Terima kasih. Nah, jelas. Benar ya yang Angel tentang kesimpulannya. Nah, untuk tambahan ya, kita di era relasi memiliki tiga kemungkinan. Apa itu tiga kemungkinannya? Bersifat Induktif, resistif, dan kapasitif. Sudah dibahas ya? yang serius. Kenapa? Oke. Oke, sekian saja pelajaran kita sampai ini. Minggu depan kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Maka dibahas sebelumnya. Pas kita masuk jangan lupa langsung bentuk kelompok. Bakal bentuk kelompok. Libur. Terima kasih. Terima kasih, Mi.